3 nomor 4. Hari berapa? Bu Dewi, sendiri ya? Assalamualaikum Pak Haji. Iya. Bawa ini lagi. Ya ampun. Suka-suka ya Pak Haji. Yeay. Sama siapa kesini? Sama Sama siapa kesini? Adik-adik Pak Haji. Adik kandung? Ya, adik kandung. Ini? Ini. Ya. Oh ya, ini? Ini adik juga. Adik? Ya. Oh iya. Kita udah kedua kali nih Pak Haji private. Ini? Ya. Ini? Sama. 2 kali? Iya. Ini? Baru pertama. Oh, Tapi baru. ikutin ilmunya Pak Haji. Biar kita sefrekuensi. Karena bisnisnya bareng nih Pak Haji. Bisnisnya bidang apa? Percetakan Di di daerah Cibitung. Bekasi? Iya. Tinggalnya di mana? Kalau saya sama mama di Jatinegara. Oh. Jadi kalau ke percetakan jauh dong? Jauh juga. Biarin Pak, ada perjuangan. Oh iya. Kalau mbaknya tinggalnya di mana? Tangerang Pak. Jadi ke Cibitung juga? Enggak, ya, iya. Tapi kan kalau sekarang kan udah ada tim, jadi nggak perlu ke sana. Jadi nggak perlu ke apa? Ke tempat kerja gitu Pak Haji. Nah sekarang apa yang mau diobrolin? Gini Pak Haji, kemarin kita sudah datangin anak yatim Ke? BAY ke rumah yang mau dijual di Rancang Maya. Oh iya. Ada 70 anak tuh yang Pak Haji bilang katanya untuk sesuai dengan Umur mama. Ya, udah tuh udah datang di tanggal 29. Suruh kencing. Udah pada pipis di sana deh semuanya. Oh, udah iya. doa kita di sana gitu. Sudah ada yang nanya-nanya tapi memang ya belum deal. Pokoknya gini mbak, saya kan tanya tamu saya, bos, kok lo bisa cair 600 miliar? Kok lo bisa cair 600 miliar? Gue ulangi lagi nih bos. Kok lo bisa cair 600 miliar? Sementara tamu gue yang hajatnya cuman cair 1 miliar, 2 miliar, paling gede 10 miliar aja lemot bener bos. Apa bos penyebabnya bos? Karena tamunya Pak Haji bukan wanasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Tapi wana sujuki wama Yamaha. ya pakai mic. Jadi bukan karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Ibadah kita sungguhnya hidupku, sholatku, hidup dan matiku, ibadahku semua untuk Allah semata. Nah kita kan karena mikirnya jadi terbelah-belah akhirnya ucapannya berubah. Inna Suzuki wa Yamaha wa Honda wa Avanza wa Agia Alphard. Nggak boleh. Jadi harus ikhlas semata karena Allah. Jadi saya jalanin ilmunya Allah karena Allah. Kita enggak karena mau jual ini gitu. Saya tanya, lu 600 miliar bos? Iya Pak Haji. Kalau enggak 600 miliar nggak mungkin kan gue beli sapi sama Pak Haji, sapi kurban 10 ekor. Saya nggak milih, nggak nawar, nggak bawa pulang. Kalau tamunya Pak Haji kan nggak beli sapi, udah milih, nawar, bawa pulang. Itu apaan tuh tamu Pak Haji nggak ada terima kasihnya. Udah milih, nawar, begitu sapinya digetak lagi dibawa pulang. Oh bego. Nah maksud saya coba mbaknya niatin, walaupun ya mbaknya karena ada sesuatu keperluan, bapak karena ada sesuatu keperluan. Nah mbaknya aja dulu atau mbaknya karena sesuatu keperluan. Nah emasnya aja dulu coba wanasuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin gitu. Manjur bos. Saya tanya nih anak yatim, kemarin saya panggil, saya jejerin. Sayang, mimpi gak besok saya bawa liburan ke Turki, ke luar negeri? Gak mimpi. Kamu? Gak mimpi. Kamu? Gak mimpi.
Taunya kan kita liburan ke dunia fantasi. Taunya kan kita liburan ke Taman Safari. Udah nggak level bos. Lah cair 600 miliar. Mosok liburan ke dunia fantasi. Ngapain lo? Ke Turki. Gitu. Maaf saya. Coba nanti mbaknya. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robil alamin. Gitu. Jadi yang udah sedekah, yang udah ibadah, yang udah AAB, nah jangan. Terus kedua, bos, kalau bisa cair 600 miliar gimana ceritanya bos? Saya tidak punya sifat bangsat biadab yang 18. Nah coba mbak introspeksi bapak sama mbaknya. Ada gak tuh sifat 18? Satu aja di diri kita, nggak boleh ada yang 18 tuh. Iya. Karena hadisnya dalam satu tubuh, coba. Iya. Jadi Rasulullah SAW bersabda diawali dengan kata ingat. Ini berarti penting, warning. Ingat bahwa di dalam satu jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruhnya, diterima seluruh amalannya. Tetapi kalau ternyata dia itu busuk, maka rusak seluruh jasad manusia itu. Artinya apa? Amalannya jadi rusak semua. Apa itu? Kata Nabi, dia adalah hati. Maka ini harus dibersihkan. Nah coba nanti mbaknya pulang dari sini, yang 18 bisa gak jangan dilanggar. Kita kan nggak bisa jengkel sama karyawan, jengkel sama orang rumah, jengkel sama pasangan hidup. Ah, janganlah. Coba itu. Lebih dari itu nggak ada. Jadi pasti. Nah tinggal mbaknya coba introspeksi dari yang itu bisa gak jangan. Cuman dua. Nggak banyak, cuman 2. Setelah saya pelajarin ya. Dia nggak cerita tentang baca Quran 12 juz. Dia nggak cerita tentang sholat tobat 18. Dia nggak cerita tentang ingat masa lalu. Dia nggak cerita tentang... Pokoknya yang saya ajarin tuh nggak. Dia cuma cerita cuma 2. Cair 600 miliar. Sehingga gue beli Sapilo 10. Total 1,5 miliar. Buat gue nggak ada artinya. Nah coba. Terus apa lagi Bu? Mbak? Oh ya, gini Pak Haji. Kita sebetulnya emang mau benar-benar diniatkan ya untuk jalanin ilmu RDI ini ya, terutama untuk sedekah ekstrim Pak Haji. Jadi sebetulnya nggak mau diomongin tapi kita infoin bahwa kita sampai ada satu rumah yang kita mau kita sekolahin. Tapi saya nggak mau berharap. Kita nggak mau berharap Haji. Disekolahin. Sekolahin. Maksudnya di... Supaya gadein gitu loh Pak Haji. Buat apa? Biar kita bisa mempersembahkan ke Allah yang lebih lagi gitu loh Pak Haji. Nah makanya terus akhirnya kita nggak mau berharap ada mobil nih. Ya kita sekolahin deh mobilnya yang gampang yang cepat. Nih Haji Marco, saya paksa datang ke sini naik mobil, pulang naik angkot, betul gak? 2 mobil dia sedekahin. Nah karena dia punya toko material, dia hobinya nongkrong di toko material. Gue bilang, sedekahin gak lo isi toko materialnya? Biar lo gak nongkrong di toko material. Toko material disedekahin? Ya iyalah, semua toko lo ngapain lo nongkrong di toko material? Udah gak zaman, kita udah usia 50. Ngapain dagang? Udah duit datang sendiri. Nah alhamdulillah disedekahin 2 unit mobil ya. Sama toko material, alhamdulillah kontrakannya dari berapa pintu? 6 pintu jadi 21. Rukonya dari nggak punya, sekarang rukonya 15. Begitu. Jadi apa ya? Paksa. Tapi kalau mbaknya nyekolahin, apa ya namanya? Mendingan nggak usah, disimpan aja di rumah. Mbaknya praktekin ilmu RDA yang 2. Mbaknya emang perlu duitnya berapa? Nggak sih, kita sih pengennya supaya bisnis kita juga ada kan saat Ya kita total berapa memang?
keperluannya berapa total? Kan nggak ada. 10 miliar, apa 20 miliar, apa 30 miliar. Tinggal mbaknya aja yang maksain, praktekin. Kalau dia nggak bisa, mbaknya aja. Kalau dia bisa, alhamdulillah dikeroyok. Kalau dia nggak bisa, berdua. Kalau dia bisa, dikeroyok aja bertiga. Yang tadi 2 saya ajarin tadi. Yang 2 tadi. Coba paksain tuh yang 2 tadi. Yang pertama apa tadi saya ngomong? Sifat 18-nya harus nggak boleh ada yang dilanggar. Yang kedua? Yang kedua tadi, yang pertama tadi daging apa sih? Apa? Lillahi ta'ala. Iya, jadi mbaknya perlu duit 20 miliar urgent. Lillahi ta'ala. Dengan cara apa? Kan ada ilmu RDI yang pamungkas. Meditasi. Atau yoga bahasanya. Meditasi. Jadi mbaknya sehari 5 kali. Di mana-mana mbak orang meditasi itu sehari sekali. Makanya tadi kan saya ngobrol. Guru, ajarin gue dong. Emang gue salah sehari 5 kali. Bagus. Gue tuh cuman sehari sekali. Gue tuh cuman sehari sekali meditasi. Lu tuh 5 kali luar biasa. Habis subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Wow, luar biasa. 1 kali aja manjur. Ini lo sampai 5 kali. Nah coba mbaknya praktekin ilmunya RDAY. Dengan cara meditasi. Habis sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Mbaknya duduk. Nanti lihat di TikTok meditasi itu apa. Matanya merem, pejamkan. Bayangin tuh. Sudah masuk 20 miliar. Sudah masuk 20 miliar. Dan jangan pengen tahu asal usulnya duitnya dari mana yang 20 miliar. Bayangin tuh. 20 miliar. Bayangin tuh 20 miliar. Masuk mbak. Kan tadi dia tanya. Tadi apa yang lo bayangin? Gue diajak makan sama Pak Haji. Gue diajak makan nih Pak Haji di Union. Gue diajak makan Pak Haji di Union. Karena Pak Haji hobinya makannya di Union. Mie ayam yang ada ati angsanya. Gue bayangin tuh. Oh lu dari tadi iya. Oh gelo lu. Ini kan hari ini tamu gue banyak. Ada banyak tuh tamu gue. Enggak, gue bayangin pokoknya gue makan. Pokoknya gue makan sama Pak Haji. Dan gak ada tamu lain. Gue makan berdua. Gue hanya makan berdua. Nah maksudnya coba mbaknya praktekin meditasi. Nah detailnya meditasi kan saya nggak tahu. Lihat di TikTok, di YouTube. Apa tuh tata caranya dengan mata dipejamkan terus manggil. Saya makan. Nah mbaknya jangan langsung 20 miliar. Jadi yang gampang-gampang dulu. Meditasi bayangin suami saya ngucapin. Karena kan mbaknya nikah udah berapa tahun? Udah 11 tahun. Bayangin. Suami saya ngucapin I love you mama, I love you mama, I love you mama. Meditasi I love you mama. Bener gak tuh suami kita bangun tidur ngucapin I love you mama? Yes. Nah ulangi lagi. Apa? Naik gitu. Iya betul. Nah tadi saya tanya begitu. Lo bayangin apa? Kok lo bisa ngobrol sementara gue tolak. Kan tadi ada tuh. Namanya siapa tuh orang Depok tuh? Yang ngebel bapak kemarin. Dinda tuh dari kemarin mau privat sama saya. Saya bilang nggak bisa bos. Tapi gue bisa hari ini gue makan di Union. Gila gue bilang. Union kan jauh. Nan jauh di sana Union. Pak Haji samperin. Samperin tadi gue. Cuman makan mie ayam. Pakai ati angsa. Ada kan tuh? Ada mie di Union tuh. Favorit saya tuh. Nah kok bisa? Oh saya bisa makan di kafe Betawi. Apa tuh? Wedang jahe yang diaduk pakai sereh. Kan nggak ada di mana-mana. Adanya cuma di kafe Betawi. Oh ini. Oh saya cuma beli coklat doang. Iya. Oh lu. Saya. Yes. Berhasil. Iya. Nah mau saya coba mbaknya. Masnya juga bayangin. Istri tercinta. Ya yang gampang apa sih? Ya pastilah I love you papa, I love you misalkan I love you mama atau apa mbaknya. Atau istilahnya seumur umur belum pernah suami nyapu.
Bayangin, dia nyapu di dapur, coba bayangin. Bayangin, dia nyapu. Oh dia nyapu, yes, 1. Bayangin lagi, nanti ujungnya ke 20 miliar. Gitu. Tahap gitu ya Pak Haji. Iya, kalau mbaknya nggak percaya, mbaknya nanti lari sebentar sebelum pulang. Yang namanya Ubed mana Mama Ali yang bagian nerima sedekah. Itu kan ikut saya dari tahun 2000. Sekarang 2025. Berarti kan dia tahu dari awal RDAY dari tahun 2000. Awal-awal dia tahu. Mama Ali, kan namanya Ali anaknya. Mama Ali, Ubed, namanya dia Ubed. Mama Ali, dulu Pak Haji waktu ngerintis gimana sih? Oh ini dulu tanah lapang, tanahnya sewa, masih gubuk, zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur datang ke sini, istilahnya berobat ke sini, masih bilik, masjidnya aja kalau buat sholat goyang-goyang. Kok sekarang bisa begini? Jadi proses mbak, jadi mbaknya dari, bayangin dulu. Suami I love you, ngucapin suami nyapu dapur, suami mau nyiramin tanaman, ya nggak mungkin. Bayangin dulu, nanti kan kita lihat, aduh bener juga nih meditasi luar biasa. Ya nggak mungkin bisa jadi mungkin. Baru endingnya panggil yang 20 miliar. Begitu tanpa harus nyokolain surat. Karena kalau nyokolain surat mbaknya kerja untuk bank. Jadi mbaknya minjem 20 miliar, bangunlah usaha bareng nih. Jadi mbaknya tuh produktif, menghasilkan, tapi untuk bayar cicilan, yang untung dia. Mending pada saat kita bayar nih mbak, pokoknya langsung turun. Enggak. Pada saat kita udah kredit 2 tahun, kan kita mau ngelunasin. Pokoknya masih gede bos. Iya. Kok gitu Pak Haji? Lah ini tukang naikin bunga. Jawab lu. Gua kepel. Iya Pak Haji. Betul gak? Betul. Tuh. Iya dia. Jadi pas kita udah giran kita punya duit, untung perusahaan gede, kan kita mau ngelunasin nih. Udah kredit 2 tahun. Pokoknya mesti gede loh bos. Kenapa? Karena waktu cicilan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bunganya digedein. Pokoknya kecil. Ya betul. Dan pasalnya kecil-kecil lagi. Kan kita mau tanda tangan nih. Pasalnya kecil. Lah kita kan usia udah 40 bos, udah 40. Akhirnya kita ya oke aja. Kita nggak tahu tuh. Udah gitu kita lagi perlu lagi 20 miliar. Aduh. Gua nggak mau. Kenapa nggak praktekin pakai ilmunya RDAY, ilmunya itu? Atau mbaknya pakai ilmunya Kuantum Ikhlas, karangan R. Besentano. Karena kan istrinya penulis bukunya udah berobat ke sini. Namanya Mbak Mas Nunu, R. Besentano. Pak R. Besentano tuh panggilannya namanya Mas Nunu. Nah istrinya namanya Vivi Sapitri. Nah dia aja udah ke sini. Nah coba mbaknya praktekin. Kuantum Ikhlas. Jadi lompatan. Lompatan. Kuantum kan lompat. Nah jadi mbaknya praktekin. Oh ilmu luar biasa nih. Itu. Soalnya kalau mbaknya saya mau nyekolahin Pak Haji. Ya kalau bisa mah jangan. Kalau bisa. Kita hanya butuh waktu kok. Paling lama sebulan, paling lama 30 hari. Nah kita meraktekin nih ilmu RDAY. Menuju ke sana. Kayak kemarin nih bos, pangkatnya kolonel TNI Angkatan Darat. Baca Quran khatam, tiap hari khatam. Bukan 12 juz, enggak. Khatam saya Pak Haji. Waduh kayak itu dong, siapa namanya? Abdurrahman bin Auf dong. Sholat tobat 68. Tapi kok hajatnya lemot. Enggak taunya sifat 18 dilanggar, 1 yang dilanggar, ya betul? Ya Allah Pak Haji, ini saya banget. Jadi akhirnya dalam satu badan ada segumpal daging. Nah kalau segumpal itu rusak semuanya. Jadi ibadahnya kalah sama itu yang 18 mbak. Nah jangan. Nah maksud saya banyak kan saya mau nyokolain. Nah saya nyaranin kenapa nggak praktekin aja. Mana siapa yang mau praktekin? Dikeroyok boleh.
masing-masing boleh. Jadi mbaknya nggak sempet, bapak nggak sempet, mbaknya aja yang mungkin fokus. Mbaknya nggak sempet, masnya nggak sempet, bapak fokus. Ya udah bapak aja yang fokus gitu. Bisa? Bisa lah. Pasti bisa. Terus apa lagi? Kalau kuantum ikhlas itu gimana ya Pak Haji? Kuantum ikhlas itu karangan R. Besentanu. Jadi nanti bapak dimasukin ke dalam itu afirmasi sama visualisasi. Afirmasi sama visualisasi. Bukunya harganya 78.000 di Gramedia ada. Kuantum ikhlas karangan R. Besentanu. Kuantum ikhlas. Harganya 78. Nanti bapak bayangin afirmasi, visualisasi, bagus gak? Bagus banget. Jadi lompatan. Jadi yang tadinya bapak naik motor, bapak bisa langsung naik Pajero tanpa harus naik Xenia sama Avanza. Jadi nggak dilalui itu Xenia, Avanza nggak, Karimun nggak dilaluin, R3 nggak dilaluin. Jadi pada saat itu motor, bless langsung Pajero. Namanya kuantum. Bagus pak. Kan kemarin istrinya kesini. Pak Haji, alhamdulillah kita praktekin ilmu RDAI. Mbaknya siapa? Saya kan istrinya Mas Nun. Oh, Mbak Vivi Sapitri. Iya. Yang bikin penulis buku Kuantum Ikhlas, iya. Wah. Udah kayak keluarga aja. Padahal Mbak. Ya ampun. Pak Haji kan kenal. Iya. Nah maksud saya coba praktekin bos. Atau meditasi. Berarti ini gampang semua dong Pak Haji, bisa dipelajari. Iya. Bisa. Gitu. Dan gue nggak ngajarin baca Quran 12 juz. Enggak. Hari ini nggak mau. Gue nggak ngajarin sholat tobat 68, nggak mau. Gue maunya itu aja udah. Karena tadi gue barusan cair berapa bos? 600. Nah lo kan cuma 20 miliar recehan. Seperberapanya. Ya kan? 20 M cukup. Ya sama lagi. Pak Haji kalau ngaji itu? Nggak apa-apa. Kalau anak-anak kita undang anak-anak ngaji ke rumah gitu Pak Haji. Kalau menurut penglihatan Pak Haji gimana? Mbak, saya tuh dulu nggak punya rumah. Saya nggak punya rumah. Saya maksain anak yatim saya ngajiin ke rumah. Paksain ngaji ke rumah. 65 anak. 65 sampai hari ini. Sampai hari ini. Dulu rumah saya ngontrak. Sekarang Banyak. Mantap. Dan nggak ada yang rumahnya 1,5 miliar, nggak ada. Oh, mbaknya juga begitu, undang aja. Kalau saya kan tiap hari. Kalau mbaknya setiap hari lahir mbaknya aja, misalkan hari lahir mbaknya hari Rebo, setiap Rebo. Misalkan hari lahir mbaknya hari Senin, setiap hari Senin. Oh, gitu. Kalau mbaknya hari lahirnya hari Kamis, setiap hari Kamis. Atau mbaknya setiap hari Jumat gitu. Oh, hari lahir ya Pak Haji. Iya. Oke. Seminggu sekali itu. Seminggu sekali. Jumlahnya anaknya berapa Pak Haji? Bebas, Hebat. mbaknya umurnya berapa? 48. Ya 48 anak aja. 48 anak. 48 anak. Oke, siap. Kalau Lisa sama Abi tiap hari ngundang 50 anak tiap hari. Lisa sama Abi tiap hari. Ya. Kalau ini datang ke sini tiap hari karena rumahnya dekat. Iya. Maksa kalau mbaknya jauh. Pak Haji ngundang mahal nggak sih? Enggak. Ngasih anak yatimnya 100.000. Ngasih pendampingnya 100.000. Ya. Ngasih supirnya 100.000. Ya. Nanti kasih ustadznya lebihan dah 300 karena kan yang ngoceh anak-anak. Udah. Kasih makan bebas, mau kasih makan apa mbaknya. Apalagi kan mbaknya dekat McDonald. Bawa McDonald. Atau bawa ke itu Trans. Wah, iya. Iya kan? Bawa ke dimsum. Dimsum. Atau pesenin Imperial. apalah bebas. Imperial. Pokoknya maunya saya gini mbak. Bikin takjub Allah. Tidak ada seumur hidup orang kaya sekalipun ngundang anak yatim seminggu sekali. Atau kalau saya setiap hari nggak ada. Orang kaya sekalipun. Kebanyakan orang ngundang anak yatim setahun sekali, 10 Muharram. Oh ya, kita tiap hari bos. Lisa sama Abi tiap hari dia 50, tiap hari 50, tiap hari 50. Atau mbaknya, boleh gak Pak Haji aku ngajak anak yatim menonton? Nah itu kan di seberang ada Trans tuh, nonton. Wah seneng bener anak apalagi film setan.
Senang. Masa sih Pak? Iya. Oh, yang namanya setan. Kadang-kadang saya ikut sama Pak Yusuf ikut. Kalau pas Pak Yusuf bilang, main. Ikut semua. Anak yatim senang film setan. Oh gitu. Kemarin nonton aja. Jadi bikin dia senang. Jarang loh bos. Mana ada seumur hidup nih kita belum pernah dengar. Bawa anak yatim ke bioskop 21. Nggak ada loh. Iya. Belum ada, coba mbaknya lihat. Cuman ada di RDI aja. Di 21 nanti dia, sayang nanti minum ya. Antri Fanta atau apa ya kan. Atau popcorn. Cuma dikasih popcorn doang sama Fanta. Udah mbak senengnya luar biasa. Gue bilang lu gila lo. Gede hajat tamu kamu daripada popcorn sama Fanta. Lu gak denger tadi hajatnya tante. Berapa? Tante ngucapnya apa? Bunda ngucap apa? 20 miliar. Kamu cuman popcorn itu senengnya luar biasa mbak. Iya ore. Ajak nonton di Trans di atas kan ada kan? Iya. Kok Haji tahu? Ya kan saya tahu. Teropong. Tahu. Makanya di Solaria di bawah. Ada kan? Aku tahu sih Pak. Iya deket yang mau ke toilet. Iya benar. Ada Solaria. Makanya orang, Ji, lo sih apa-apa tahu. Karena anak yatim gue udah pernah nonton di situ. Jadi nontonnya di atas atau sebelum nonton makan di Solaria atau habis nonton makan di Solaria di bawah. Kan murah tuh. Solaria mau makan. Paling anak-anak sukanya nggak jauh-jauh nasi goreng, mie goreng atau bihun goreng atau ketiak goreng. Atau apalah namanya makanan dia. Murah meriah. Tapi kan hajat kita 20 miliar bos. Siap. Daripada kita bayar bunga pinjaman berapa coba? 20 miliar bunga pinjamannya berapa? Iya. Nah mau saya coba bikin takjub Allah mbaknya. Siap. Tapi seneng, gembira gitu loh. Pak Haji kalau kita nyenengin anak yatim bonusnya apa sih? Ya di surga lah pasti nggak ada siksa kubur lah. Soalnya kalau kita udah meninggal, udah dikubur. Allah kasih saya hidup dong. Saya mau sedekah. Lah kemarin lo dikasih hidup bukan nyenengin anak yatim ke bioskop lo malah nonton sama anak bini lo. Oh iya. Oh iya. Bisa Lu. Pak Haji, Ah. 3 studio, yatim semua. Wih, mantap. Terus yang pada nanti orang pun berarti anak yatim banget sih orang ngobrol yang reguler. Yang reguler. Pokoknya makanannya Pak Haji jamuannya mantap. Wih, harus. Nyang gitu. Iya. Iya soal kalau di Trans tuh mbak, anak yatim nih kalau kita bawa semua nih, itu dia dari bioskop 1, ntar dia bosen. Padahal kan belum habis, pindah ke bioskop 2. Ntar yang 2 juga pindah gitu kan filmnya beda-beda. Tuh lucu bos. Kita nih di luar nih bos, di dekat orang jualan itu popcorn duduk, kita sambil ngeliatin aja. Aduh anak-anak. Belum kalau mau itu kencing. Pagi makan antar dapur, antar semua itu semua. Pipis. Iya. Pengen pipis. Seru. Seru-seru. Dan Bon. hijab. Iya. Jadi kalau mbaknya repot, mbaknya kan enak tuh depan Trans tuh. Kalau pengen ngajakin nonton, nanti di Solaria kita ijab kabul di situ kan bisa. Iya. Mobilnya parkir di situ bisa. Nah besoknya mau yasinan di tempat mbaknya di rumah bisa. Pokoknya gini mbak, tidak ada orang memuliakan anak yatim hajatnya lemot. Kayaknya belum ada karena kita udah meraktekin bos. Saya ngundang anak yatim tiap hari. Istri saya sampai bosen. Saya bilang nggak ada bosen. Nanti lo nggak bosen, tenang aja. Makanya kata istri saya, Pah makasih ya. Udah dipaksa suruh ngundang anak yatim tiap hari. Sehingga saya ngeliatin dia baca Quran sampai saya malu. Makanya istri saya baca Quran mbak hampir tiap malam. Jadi kalau saya pulang malam-malam dia lagi baca Quran. Nah 12 juz mbak sekarang udah. Nah bonusnya dari Allah diberangkatin haji. Baru daftar kemarin bulan Januari apa Februari langsung berangkat. Sekarang? Iya berangkat. Hena Plus pakai maktur. Betul. Dan pesawatnya dapat dari tamu saya bisnis. Wih, mantap. Bisnis bos. Makanya saya bilang, Alhamdulillah. Pak emang kalau muliain anak yatim di rumah nggak ada matinya rezeki Pak. Taunya di mana? Ini kan aku ngeliatin nih. Saya ngeliat papa, aku liatin papa aja. Oh iya. Nah coba mbaknya. Terus kedua nih bos, gue mau nih bos, kalau lo bikin usaha baru, bos udah nggak ada
tugasnya marketing. Tapi gue maunya marketing goib. Yang nyari biar si anak yatim si goibnya. Order datang aja gitu. Maunya gitu sih Pak Haji, maunya gitu. Ya kan belum nyoba. Siap Pak Haji, siap. Nanti coba. Di rumah Pak Haji kan ada kolam renang. Itu pemilik Pak Haji udah kayak asuh pada yatim. Kecil-kecil. Ada yang berantem aja, udah saya bilang wah ini. Kalau mereka Seru ya? Dulu nggak ada kolam renang ya. Yang punya kolam renang tamu kita namanya Pasutan. Pasutan. Yang ngasih Robicon Oh. di Kemang. Belakang apa? Restoran Sulawesi. Nah terus kita diundang ke sana ya kan. Terus aduh pasti punya kolam renang. Pasti punya kolam renang. Alhamdulillah sekarang kita punya kolam renang. Dulu nggak ada. Jadi nggak taunya nih mbaknya kalau ngeliat sesuatu. Kalau bisa apapun masnya juga mbaknya ngomongnya yang positif. Karena ucapan adalah doa. Kalau kita kan ngomongnya gini. Bisa gak ya kita punya kolam renang? Kok bisa gak? Ya jangan dong. Pasti gue punya kolam renang kayak gini. 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 Begitu. Kita ada tampang punya kolam renang ya Pak Haji? Iya dong. Pasti ada. Iya dong. Pasti Kalau punya. gurunya punya kolam renang, Iya, siap. kalau gurunya pakai Hammer, kalau gurunya pakai Robicon, Wih, mantap. kalau gurunya pakai Alphard, Alphard gue 4 loh bos, putih 2, hitam 2. Yang hitam putih Velfire, Nick 2024. Nah ini yang 2 tadi sama yang biasa yang lama, 2019-an. Tapi yang ini baru. Iya betul? Land Cruiser, Wih, Pajero Mantap. Sport Dakar baru, Duik 2025. pasti kita bisa kayak gitu. Bisa. Haji Kalau bisa. gurunya Kita pasti kaya, pasti muridnya kaya. Kita kebanyakan Pasti. datang ke Amin, orang amin, pintar, amin. gurunya nggak kaya. Kita datang, kita naik Pajero, gurunya naik Avanza, gubrak. Aduh. Gimana? Guru ajarin gue kaya dong. Lah gimana gue pakai Avanza? Gimana gue pakai R3? Gimana gue pakai Kijang G? Gimana gue pakai LGX? Ya nggak, jangan lah. Cari gurunya yang kaya. Nah kalau aja gurunya, kan saya muda aja udah jadi direktur di bank bos. Umur gue 26. Wih, mudah banget Pak Haji. Iya tahun 96. Di Citra Geraha lantai 10. Di Citra Geraha lantai 10 Gatot Subroto. Udah jadi direktur di umur 26. Kan gue lahir tahun 70. Nah umur tahun 26. Nah di saat itu teman-teman gue jadi customer service, teller. Iya. Di saat itu. Kok bisa Ji? Ya itu meraktekin ilmu RDA itu. Nah mbaknya paksain dah praktekin. Itu yang dipraktekin yang mana Pak Haji pada saat itu fokusnya? Ilmu RDA ya? Iya, 18. Oh yang 18. Gak boleh punya sifat 18. Dari dulu kan gue. Ini ilmu, Kalau kadang-kadang kita yang di luar sadar ya, mungkin kalau emosi kita bisa tahan. Jangan. Kadang-kadang ada hal-hal yang tiba-tiba kita gundah, gelisah, yang tiba-tiba gitu memikirkan sesuatu itu gimana ya Pak Haji cara? nggak boleh bos. Karena hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Jadi ini kita anggap aja ini permainan. Karena ini kan kalau di Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara. Jadi ini panggung sandiwara bos. Ngapain dibawa serius? Lo nggak lihat nih Santai. di YouTube yang sekarang terbaru. Baru dicopot bisa njabat lagi. Ada nggak coba? Bintang 3. Berarti kan ini luar biasa. Dicopot bintang 3 Bintang 3. TNI Angkatan Darat Oh ya dicopot. itu ada itu. Ya kan? Ada. Dicopot Balik bintang lagi. 3 TNI Angkatan Darat jadi staf ahli Kasat. Sekarang jabat lagi. Pertama kali dalam sejarah. Dia pertama kali dalam sejarah. Bos. Itu kenapa? Dia praktikin itu. Bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara, senda gurau. Ngapain dibawa serius? Kita dibawa serius, dibahas, dirapatin, dimitingin. Kata Allah, goblok. Emang dunia milik elo? Dunia milik gue. Lo nggak lihat dong sedekahnya dia. Lo nggak lihat dia ijabnya di mana? Dia tanya dong. Sedekah lo sama dia ada gak? Sama enggak sama. Ya udah. Kok ini dibahas bos? Dirapatin, diramein, dipiralin. Oh si goblok. Udah aja terima bahwa ini adalah Ketentuan Allah. iya. Jadi nanti kan bos orang pada bingung. Hah, nggak jual aset, nggak nyekolahin kok bisa punya duit 20 miliar. Dia nggak tahu. Kita praktekin ilmunya Allah. Iya kan? Dengan cara apa?
Yaitu tadi kuantum ikhlas, air besentanu dengan apa tuh? Meditasi. Dengan ilmu apa tuh? Legowo, lapang dada. Gitu. Terus memuliakan anak yatim. Begitu. Maunya itu sih Pak Haji yang muliain anak yatim ya kita pengen banget. Karena Iya. kemarin pas yang di Rancamaya itu hati kita tuh Yang pada hadir nangis siapa soalnya di aja rumah. keluarga? Yang hadir keluarga siapa Iya, aja? keluarga. Adik saya keponakan, saya ada tim juga, tim dari kantor datang. Itu pada nangis semua Pak Haji. Ah. Gitu kayak, ih kok Aminnya beda banget ya, kayaknya kok sedih banget hatinya. Dia masuk kamar nangis. Ah. Terharu ngeliat anak-anak. Iya. Iya tuh Pak Haji. Makanya Dia kecil-kecil udah nggak punya bapak ya. Nah, Ada yang udah nggak punya ibu. Nah kita kadang waktu itu masih punya bapak bahasanya. Iya. Dia udah nggak ada. di masa itu ya, aduh kasihan. Oke, kita kasih es krim, kayak seneng ya makan es Iya. krim. Es krim berapa harganya? Ya, Pak Haji nggak ini cuma es krim Walls. Gitu doang. Kasih satu-satu, terus kasih bingkisan kan seneng banget gitu. Kita ngeliatnya juga, seneng banget. Taruhlah es krim harganya 10.000 misalkan ya. Iya. 10.000. Kalau 70 orang kan cuman 700.000 kan. 700.000. Tapi kan hajat kita 20 miliar mbak. Iya. Kita kadang nggak ngeh, suka dibejek sama bank bayar bunga. Mm-mm. Pokoknya belum dihitung, bunganya dulu kita udah dihitung. Waduh. Iya, benar. Sementara kan itu cuma 700.000 es krim. KFC, taruhlah KFC harganya 48.000, ayam 2 nasi 1 lah, mewah lah. Atau ayam 1 nasi 1, ayam 2 kadang nggak habis misalkan ya. Itu misalkan harganya 40.000 atau 30.000. Hajat kita 20 miliar. Iya. Tenang aja, jadi mbaknya harus wanasuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin tuh ditanemin dulu nih di hati Siap, mbaknya, mamasnya. Iya. Baru nanti yang sifat 18 jangan Siap. dilanggar. Itu bisa. Bisa. Pasti bisa. Pak Haji kalau misalkan aku ngundang ke rumah saya, boleh gak anak-anak adik-adik aku ijab di rumah saya? Bisa, masa nggak bisa? Bisa lah. Ini kan 9 bersaudara, ini nomor 1. Boleh lah. Jadi adik-adik bisa mau ada ya? Iya, gue dong titip dong, gue makannya ya, gue minumnya ya, gue ini ya, Oh iya iya. bareng aja, Oh Oh iya. iya iya. nggak usah sendiri. Betul. Kalau saya mah sendiri, karena kan saya 2 bersaudara, kakak saya di sini, saya di rumah sendiri. Kalau mbaknya bareng aja, mbaknya makanannya, gue minumannya deh, gue santunannya ya, Iya. bareng. Nanti ijabnya dibacain, boleh, boleh lah, masa nggak boleh? Daripada lu bertiga kemari, Iya. bareng sama tamu lain, jadi ini kan satu roti dibagi ber-20. Kenapa nggak satu roti dibagi bertiga aja? Iya, betul. Itu, Siap Pak Haji. oke? Kalau misalnya nih Pak Haji, kan pada saat ijab itu ada yang nggak bisa datang nih Pak Haji. Bacain. Nggak apa-apa tapi ya. Nggak apa-apa. Oh. Yang penting duitnya hadir. Wis. Itu yang penting. Ya maksudnya Itu yang penting. sedekahnya ada. Iya iya iya. Oh iya iya. Jangan sedekah yang nggak ada. Misalkan aku bingkisan ya Pak Haji. Iya. Gelang. Mm-mm. Gelang harganya berapa sih? Di ASMK Pasar Pagi Lama murah kok. Pasar Pagi Lama kan grosir. Iya. Beli gelang cuman 5.000. Terus kotaknya nih biar kelihatan eksklusif yang dibuka tuh. Beli terus gelangnya masukin kotak 5.000. Kita kasih bingkisannya cuma 10.000. Buduh, senangnya minta ampun. Gue tanya nih gelangnya dari mana? Dari bunda ini, dari bunda ini. Ya Allah, lari-lari. Sampai adiknya rebutan, saya bilangin. Terus saya telepon, Bun, besok bawain gelangnya lebih ya Bun. Anak-anak punya adik soalnya kecil. Oh iya, iya. Emang berapa sih gelangnya? 5.000. Itu di kotaknya di ASMK 5.000. Jadi belinya di grosir bos, Pasar Pagi Lama ASMK. Tahu kan? Iya. Pasar Pagi Lama itu. Tahu. Ya itu kan Haji tahu grosiran. aja SMK. Ya kan? Cewek-cewek kan pada kalau udah Tukang jalan. jalan. Buktinya gue nyampe ke tempatnya dia. Geraha, Tahu ya. Tahu. Geraha Bintaro. Depannya McDonald, Transmart. Tahu. Transmart. Ada bioskopnya di atas, solarianya di bawah. Iya benar. Lurus dari solaria ada toilet. Iya. Nanti sebelum solaria ada KFC. Ini teropong atau memang suka jalan? Gak terawak. Kayak teropong nih. Nah, soalnya di situ ada KFC, ada Iya. AW, Iya betul. komplit ada ya. iya. Imperial Di luar Kitchen. gedungnya ada McDonald. Iya, Solaria. Jadi 3 restoran ayam semua tuh. Iya, betul. Di dalamnya AW sama KFC. Iya. Di atas Tahu bioskop. Aji, Pak Haji beneran loh.
Bener itu. Pojok kanan ada itu kitchen apa dimsum. Imperial. Imperial, pojok kanan. Bener. Depannya lagi ada Mega. Iya Mega. Iya. Ih apa? Ya, gue bayangin dulu dong. Lihat tektok. Atau di Pak Haji bilang tuh di KFC ada yang manis tuh satu. Itu bahaya bener. Enggak. Bahaya. Pokoknya maunya saya mbaknya, bapak sama mbaknya bikin takjub Allah. Nanti diterjemahinnya gimana caranya bebas. Siap. Pokoknya bikin takjub Allah. Siap Pak Haji. Bisa? Bisa, insya Allah pasti bisa. Saya nggak ngebahas sholat tobat, Ya. saya nggak ngebahas baca Quran. Karena tadi saya tanya, bos, kalau bisa beli sapi 10 dan gak nawar, lu cair berapa? Lu jalanin apa? Nggak tahu, dia cuma jalanin itu 2. Makanya hari ini saya nggak bahas. Saya maunya itu aja biar cepet. Siap. Apalagi dia kan cuma 20 miliar. Recehan. Aduh. Dibandingin dia 600 miliar. Iya Pak Haji recehan. mah receh. Bisa? Siap. Bisa Apa Pak Haji? apa Pasti lagi? bisa. Ada lagi nggak? Apalagi bos? Berarti nanti kalau untuk undang anak yatim kita koordinasi sama Pak siapa kemarin? Pak Sarip ya? Ya. Siap. Pokoknya bikin takjub Allah. Minumnya, makanannya, amplopnya, snacknya apa gitu aja boleh, bebas. Bikinnya seneng lah. Ya. Itu harus malam. Oh bebas, siang, bebas. pagi, siang, sore, malam mau Boleh, aja anak-anak seneng dia mah. Malah kadang Balisa, Ji, gue pengen dia tahajud di rumah gue. Iya tuh Pak Haji. Ya nggak bisa, tinggal diomongin aja Pak Sarip, Bisa. Rayu, Pak Haji, Pak Sarip. Aku udah ngobrol Pak Haji, anak yatim tahajud dong di rumah saya. Seumur umur belum pernah lo rumah gue dibikin tahajud. Nah nanti kan dia, iya boleh tahajud. Oke. Kalau nggak geger itu kan malaikat bingung, hah? Iya Pak Haji pengen Tahajud. tahajud Pak Haji. Dari kemarin kita ngomonginnya bisa nggak ya Tahajud di Ranca Maya. Iya. Wow, coba praktekin. Bisa lah, masa nggak bisa? Hah? Nggak harus di rumah kakak saya gitu, di Di- Boleh di mama boleh, Boleh ya. boleh, Kalau mama masih bisa lah buat tahajud rame-rame. boleh. Mama di mana tinggal ya? Di pisangan mama Pak Haji. Oh iya, boleh mbak. Nanti pada datang, nanti mbaknya apa? Aku di depan ada tukang martabak enak tahu. Anak-anak dipotong kecil-kecil karena kalau gede-gede juga nggak habis. Coba martabak, seneng dia. Bakso. Bakso. Somai. Ntar mah hari keberapa apa? Iya, Udah ganti-ganti. Udah kita pikirin pengennya. Bismillah pasti bisa. Pasti. Allah. Karena gini bos, kenapa gue bisa ngomong semangat bos? Karena gue udah meraktekin manggil anak yatim tiap hari. Dan hasilnya wow. Waktu gue ngundang anak yatim, gue belum pakai Hammer. Alphard Velfire belum ada. Belum ada semuanya. Masih ya recehan. Sekarang alhamdulillah bos, udah ada Hammer. Dari satu perumahan elit di Sentul ada perumahan elit. Nggak ada Hammer, cuman gue yang punya. Wih, mantap. Mantap. Kita juga mau. Bisa lah. Bisa, Geraha pasti bisa. Bintaro. Wih, Masuk pakai Hammer. Waduh, saya diliatin. Siapa ini? Iya. Anaknya siapa ini? Pasti Adalah. bisa. Ada lagi? Sudah. Sip, Cukup. terkabul ya. Terkabul. Cair 20M ya. Amin. Cair 20M. Sip. Cair 20M. Cair ya 20M ya. Cair ya Mbak, 20M ya Mbak. Cair ya. Gak usah nyekolahin. Iya dong, gak usah nyekolahin ya. Ya, siap. Pak Haji. Saya makasih Pandore. Ya, Pak Haji. Iya. Semoga suka. Iya dong, pasti suka. Pasti suka.